Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Rata Rangkuman Berita yang menghadirkan berita-berita viral hari ini. Dan langsung saja kita simak berita pertama. Berita pertama yang paling viral yaitu tentang iklan Videoton Anies Baswedan ya. Ini menarik karena dipasang oleh Anies Bubble namanya ya. Ini merupakan kumpulan dari para penggemar K-pop ya. Old By Me begitu ya mereka menyebutkan, Old By Me Project ya, yang kemudian mereka melakukan fundraising begitu ya, mengumpulkan duit-duit sendiri, bikin konten sendiri dan dipasang swadaya sendiri ya di dua tempat strategis, ini di Metropolitan Mall Bekasi dan di Graha Mandiri Jakarta. Di dua tempat strategis ini dipasang dan memang sempat viral ketika dipasang ya karena memang kreatif. Dibuat iklan ini dengan desain dan gaya-gaya K-pop begitu ya. Ini menarik bagaimana ternyata anak-anak muda ini melek politik begitu ya, bukan hanya paham soal BTS atau Blackpink ya, tapi soal politik dalam hal ini tentang capres nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan. Dan tentu saja ini banyak yang dibahas di media sosial, bahkan Anies Baswedan ketika ditunjukkan sempat terharu itu ya ketika melihat iklan tersebut. Ini reaksi Anies Baswedan ketika melihat atau ditunjukkan wartawan ya, ada video tentang dirinya. Bayang begini. Saya baru lihat nih. Oh, baru lihat ya? Baru lihat. Stan talent, Stan Anies. Masya Allah. Dan dieditnya ala-ala Korea, Pak. Luar biasa. Nanti saya lihat deh. Saya non-stop dari tadi acara, belum sempat buka. Wow. Terima kasih. Luar biasa. Kayaknya jauh beda gitu Bang Pilgub yang kemarin ya Pak ya, pernah dapat begini-begini ya. Dan ini mereka patungan sendiri Pak, galang Jadi dana kalau, di Twitter. Kalau Pak Anies live TikTok disampaikan terima kasih kepada. Iya, pasti. Sekarang aja saya mau bilang terima kasih. Terima kasih. Salut. Ini yang namanya gerakan semesta. Ya memang para penggemar K-pop ini dikenal paling royal begitu ya dalam mendukung idolanya. Nggak segan-segan mengeluarkan uang begitu ya dari sebelum-sebelumnya ini. Dan ternyata saat ini mereka juga mengidolakan tokoh politik bukan hanya di K-pop saja. Dan namun sayangnya, ini ada sayangnya, ketika antusias anak muda yang mulai melek politik ini seperti dibungkam atau dibunuh begitu ya. Dengan dua Pemda tersebut ya di Bekasi maupun Jakarta men-take down atau menurunkan ya iklan tersebut. Nah ini sama aja ngajak perang namanya. Bayangkan anak-anak K-pop ini kan terkenal paling fanatik ya dengan idolanya dan paling aktif di media sosial. Langsung saja yang bermaksud iklan ini diturunkan begitu ya, malah jadi tambah viral, malah jadi tambah pembahasan yang maksudnya ingin menyembunyikan begitu ya tentang iklan Anies ini, yang ada malah screenshot sebanyak-banyaknya, dibahas sebanyak-banyaknya dan trending topik begitu ya. Dan ini justru akan menjadi kontraproduktif sebenarnya jika maksudnya untuk mendegradasi popularitas Anies ya, karena justru malah orang yang tadinya tidak paham dengan iklan ini jadi paham ya pada scrolling sekarang, pada browsing melihat iklan tersebut meskipun sudah diturunkan ya. Tentunya banyak yang humanis kecewa ini. Humanis ini sebutan bagi para penggemar K-pop terhadap Anies ya, disebut humanis begitu ya. Keren juga ini, kreatif anak-anak ini ya. Para humanis ini yang kecewa tetap melakukan lobby begitu ya ke Pemda ya saat ini agar dinaikkan lagi iklannya, karena iklan ini kontraknya 7 hari sebenarnya, tapi baru naik sehari aja udah diturunkan. Ini luar biasa ya. Mungkin ini kesempatan sebenarnya ya bagi anak-anak muda untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kondisi politik di tanah air ya. Mungkin mereka sebelumnya belum paham ya jika gaya-gaya otoriter seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Tentu kalian masih ingat ya, ada peristiwa tahun 2021 ya, waktu itu ada mural 404 not found Jokowi begitu ya. Waktu itu kreativitas anak muda maupun banyak masyarakat ya di berbagai daerah membuat mural lukisan di tembok-tembok, tapi semuanya dihapus begitu ya, dan bahkan ada yang diproses, dipanggil polisi dan lain sebagainya ya, berbuntut panjang lah, padahal cuman
coretan di tembok. Nah, ini mungkin mereka saat itu belum aware ya pada tahun 2021, tapi saat ini anak-anak muda merasakan sendiri bagaimana gaya otoriter membungkam kreativitas mereka ya. Padahal ini kan duit-duit mereka sendiri, pasang-pasang iklan sendiri. Kenapa kalau capres lain boleh, giliran Anies kok diturunkan? Nah, ini tentu akan menjadi pembelajaran politik tersendiri ya. Melekkan sendiri juga bagi mereka bagaimana kondisi demokrasi di tanah air saat ini. Yang pasti jika dimaksudkan men-take down iklan Anies itu untuk menyembunyikan atau menekan popularitas Anies, pastinya tidak akan berhasil karena justru akan menjadi perbincangan publik. Ini yang juga menjadi pertanyaan ya, Anies Baswedan sendiri juga menanyakan, loh kenapa mesti diturunkan jika katanya surveinya yang lainnya itu di atas begitu ya, Anies katanya rendah, mengapa harus sepanik ini ya, sampai lawan bocil aja begitu ya, reaktif. Nah, ini padahal kan anak-anak muda saja ya yang ini memang luar biasa fanatismenya ya. Mereka tidak dibayar, mereka dengan keinginan sendiri ya memasang iklan untuk idolanya ya. Dan hati-hati ya, kalau anak K-pop sudah mengidolakan, wah ini biasanya setia banget, betul nggak? Dan yang pasti peristiwa ini justru membuat para humanis semakin semangat begitu ya untuk memberikan dukungannya ya, karena biasanya memang mereka mengirimkan food truck begitu ya untuk idolanya. Dan siapakah tokoh di balik iklan ini? Sebenarnya ada pemuda bernama Dino, usianya sekitar 22 tahun ya, yang menginisiasi dan kemudian mengkoordinir, melihat antusias di akun Anies Bubble, kemudian mereka mengkoordinir ya, ada beberapa pemuda begitu mengkoordinir dan melakukan fundraising, dan akhirnya mereka berinisiatif untuk membuat videotron gitu ya, memasang videotron ya. Dan setelah peristiwa ini pastinya mereka mengaku akan punya proyek-proyek lainnya. Semakin tertantang nih mereka, ngajakin perang nih seperti saya lihat ya, katanya akan ada kreativitas-kreativitas lainnya dari para humanis ini. Kita tunggu. Kita beralih ke berita kedua, tentunya masih ada kaitannya nih dengan berita pertama ya, karena ini menyangkut tentang hasil survei ya, terutama hasil survei dari Capres Prabowo Subianto. Apakah ini yang menyebabkan kepanikan sampai videotron belum 1 hari saja sudah diturunkan begitu ya? Karena kalau kita lihat berbagai lembaga survei sudah merilis hasil surveinya, meski menempatkan Prabowo di posisi teratas, tapi trennya atau kecenderungannya stagnan ya. Bahkan hingga kini belum ada satu capres yang mencapai 50% begitu ya. Prabowo stuck di angka 39-40% saja ya. Padahal kubu Prabowo berkali-kali menyuarakan atau terkesan memaksakan ya, ingin Pilpres ini 1 putaran begitu ya. Dikarenakan jika Pilpres 2 putaran ini diprediksi akan sulit ya untuk dikondisikan begitu ya, sehingga akan riskan bagi Prabowo ya jika sampai harus 2 putaran. Nah, ini yang dikhawatirkan banyak pihak jika nanti Pilpres akan dipaksakan 1 putaran begitu ya. Karena kalau dilihat hasil survei ini ya, justru yang meningkat suaranya adalah dari undecided voters ya, atau yang belum menentukan. Ini bisa menurut Litbang Kompas sampai 28,7% ini adalah orang yang belum menentukan pilihannya. Nah, ini tentunya yang akan sangat tergantung dengan berbagai perkembangan ya. Bayangkan Capres Prabowo dan Gibran ini sudah didukung luar biasa ya oleh kekuasaan, oleh Jokowi yang sudah turun tangan cawe-cawe luar biasa, tetapi tetap saja tidak mampu mendongkrak suara Prabowo untuk mencapai 50%. Hanya di survei saja begitu ya, ini tetap saja tidak sampai tembus ke 50%. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Jokowi sampai dalam sebulan saja, ini terhitung total 3 kali ini ya Jokowi bertemu atau makan bersama Prabowo, belum lagi juga bersama ketua umum partai politik pendukung. Dan memang kalau dilihat Capres nomor urut 02 ini sepintas terlihat kuat ya, karena didukung oleh kekuasaan, partai politik besar, Golkar dan lain sebagainya.
Tetapi kalau dilihat lebih jauh ya, ini sebenarnya lemah atau sebenarnya di bawahnya elit-elit politiknya memang sudah dirangkul oleh Jokowi. Tapi akar rumputnya ini tetap liar atau tetap cair ya, sehingga koalisi atau pendukung Prabowo ini sebenarnya lemah. Kalau diibaratkan istilahnya ini seperti rumah atau sarang laba-laba begitu ya, yang sebenarnya sangat lemah dan bisa dihancurkan oleh sekali sentuhan tangan saja begitu ya. Mungkin inilah kenyataan yang membuat gelisah Jokowi maupun Gerindra sehingga melakukan berbagai macam manuver sampai begitu paniknya ya, jika ada yang pasang videotron saja langsung diturunkan. Ini menunjukkan sangat sensitifnya mereka ya, sangat paniknya ya, karena seharusnya tidak perlu begitu reaktif karena mereka toh mempunyai sumber daya uang yang lebih banyak sehingga kalau mau bisa memasang videotron yang jauh lebih banyak begitu ya, tidak perlu harus sampai mematikan atau men-take down videotronnya Anies Baswedan yang dipasang oleh Anies Bubble tadi itu ya. Yang pasti Jokowi akan melakukan segala cara ya untuk mendongkrak suara Prabowo. Bukan suara Prabowo sebenarnya yang ingin diusahakan atau didongkrak oleh Jokowi, ini sebenarnya adalah suara Gibran ya, tapi Prabowo adalah kendaraannya begitu ya, atau alatnya begitu. Nah, ini sebenarnya yang harus diantisipasi oleh banyak orang yang mungkin belum paham peta politiknya, bagi yang tidak memperhatikan perkembangan politik, bahwa seperti itu kondisinya sebenarnya. Pencalonan Prabowo dan Gibran hanyalah kepanjangan bahaya laten 3 periode sebenarnya. Jadi ini tidak lain dan tidak bukan adalah kepanjangan dari wacana 3 periode yang kemarin batal, tidak bisa diwujudkan, dan kemudian sekarang menggunakan kendaraan Prabowo untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi dan keluarganya. Kita sampai pada berita ketiga, ini videonya juga viral ya, ketika ada sekda dari Takalar, Sulawesi Selatan ya, Muhammad Hasbi ini yang tampak seperti mengkampanyekan ya capres nomor urut 2 dengan mengatakan bahwa jika anaknya terpilih nanti Jokowi akan mengangkat jutaan CPNS. Berikut ini videonya. Pak Jokowi sudah janjikan kalau anaknya menang, insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Gitu. Nah, itu harus diapresiasi. Pengangkatan CPNS kita butuh. Guru-guru ini kurang. Tapi kita tidak mau menambah beban APBD. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, biasanya Muldoko ya, kemana Muldoko? Sekarang jarang terdengar ya. Ini Ari Dwi Payana nih yang mengomentari, mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar ya, bahwa Jokowi tidak berjanji mengangkat jutaan ASN begitu ya. Sementara jika dikonfirmasi ke Muhammad Hasbi sendiri mengatakan bahwa apa yang disampaikan tersebut hanyalah menyampaikan program-program Jokowi. Jadi bukan kampanye begitu, karena memang Jokowi mempunyai program untuk menambah formasi ASN begitu ya. Jadi dalam hal ini Muhammad Hasbi hanya menyampaikan program Jokowi begitu katanya ya. Tapi pastinya ini kasus terus didalami oleh Bawaslu ya. Karena videonya sudah viral kemana-mana. Kalau kita saksikan kita bisa menilai sendiri ya seperti apa sebenarnya video tersebut. Padahal ini sekda loh yang ngomong, katanya ASN kan harus netral padahal. Nah, inilah menariknya ya, bayangkan Mahkamah Konstitusi, KPU, Bawaslu, Kapolri, Babinsa, sampai menteri-menteri ini seperti kompak mendukung paslon nomor urut 2 ini ya. Dan anehnya meskipun sudah didukung seperti itu, di survei tetap saja ya stagnan tadi itu angkanya. Dan menteri-menteri ini sudah banyak yang juga kampanye untuk paslon nomor urut 2 ini. Nah, salah satunya ini adalah Airlangga Hartarto ya, dalam suatu acara dialog di Lombok ini ya, ketika menyampaikan BLT berupa 10 kg beras dan juga uang 400 ribu selama 2 bulan untuk 2 bulan. Nah, dalam kesempatan itu, dalam dialog Airlangga Hartarto mengatakan agar masyarakat yang menerima bansos mengucapkan terima kasih kepada Jokowi dan agar ucapan itu direkam. Nah, ini videonya.
Bapak Presiden dalam sidang kabinet kemarin meminta agar BLT El Nino juga untuk dilanjutkan sampai bulan Juni. Terima kasih nggak Bu sama Bapak Presiden? Terima kasih. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi, tolong direkam. Bisa? Terima kasih. Ini menarik ya, kok bisa bansos BLT yang pastinya itu adalah uang dari APBN, uang rakyat dari kita bayar pajak. Kok bisa seperti diklaim seperti ini uang Jokowi sehingga kita harus berterima kasih kepada Jokowi, direkam lagi begitu ya. Dan sampai mengatakan bahwa ingin dilanjutkan nggak? Kalau dilanjutkan, nah ini terima kasihnya ke Jokowi. Padahal siapapun presidennya itu sudah merupakan ketentuan konstitusi ya, bahwa fakir, miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara ya. Dan ini kok seperti diklaim seperti adalah program uang Jokowi sehingga harus berterima kasih kepada Jokowi. Kita terus pundi kayak gitu itu ya. Kita sampai pada berita keempat, tentunya masih terkait dengan Pilpres ini ya. Ada peneliti utama BRIN, Siti Zuhro, yang mengatakan bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 ini udah keterlaluan dan harus dihentikan ya. Menurut Siti Zuhro, Presiden saat ini kan dipilih rakyat, maka bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Tidak seperti dulu ya, Presiden dipilih oleh MPR, maka bertanggung jawab kepada MPR. Nah, jika ini terus dilanjutkan ya cawe-cawenya, Siti Zuhro khawatir akan membuat rakyat marah begitu ya. Demikian juga dengan peneliti atau pengamat politik yang lain berpendapat senada ya, ada Ikrar Nusa Bakti dan banyak lagi peneliti yang mengatakan bahwa Jokowi ini sudah melakukan banyak abuse of power ya, atau intervensi ya, sehingga wajar jika ada suara-suara publik yang menginginkan agar Pilpres 2024 ini tanpa Jokowi saja agar bisa jujur dan adil ya, karena dikhawatirkan tidak netral. Hal ini terutama potensi kecurangan yang terbesar adalah dari kepala daerah ya, di mana kepala daerah tersebut saat ini banyak yang menjadi tim sukses ya. Salah satunya ini adalah Kofifa Indah Parawangsa yang seharusnya sudah selesai masa jabatannya pada tanggal 31 Desember 2023. Kita tahu ada keputusan Mahkamah Konstitusi ya yang membatalkan pemotongan masa jabatan kepala daerah hasil pilkada tahun 2018 ya, sehingga ini Kofifa baru selesai masa jabatannya tanggal 13 Februari ya. Sementara Kofifanya menjadi tim sukses Prabowo Gibran ya. Demikian juga banyak kepala daerah terutama yang PJ juga banyak ya. Yang PJ ini juga disoroti karena kalau PLT ini kan ditunjuk oleh presiden atau pemerintah ya. Nah, mereka juga banyak yang menjadi tim sukses wali kota yang sebenarnya mereka adalah kader-kader partai politik ya, sehingga menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ini memang diperbolehkan untuk menggunakan hak politiknya dalam berkampanye. KPU juga sudah mengizinkan ya pejabat-pejabat daerah ini untuk menjadi tim sukses asalkan bukan menjadi ketua tim sukses. Demikian juga Mendagri ini sudah diizinkan, tetapi tentunya izin tersebut itu menimbulkan potensi kecurangan yang sangat besar ya. Seharusnya secara moral, meskipun secara peraturan mereka diizinkan, seharusnya secara moral mereka mengundurkan diri saja ya, dan fokus menjadi tim sukses. Dikarenakan kepala daerah ini kan tugasnya juga banyak ya, PR di daerah tersebut untuk membangun daerah. Jika mereka kemudian satu disibukkan menjadi tim sukses, dan juga yang dikhawatirkan banyak orang adalah terjadi kecurangan ya. Ini kan juga bisa mengurangi rasa kepercayaan publik ya terhadap hasil Pilpres nanti jika kepala daerahnya merangkap menjadi tim sukses. Itu sebabnya banyak yang menyuarakan ya akhir-akhir ini untuk pemakzulan Jokowi ya. Salah satunya saya juga dengan beberapa tokoh petisi 100 ya beberapa waktu lalu mendatangi atau menemui Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengajukan wacana tersebut, dikarenakan ini adalah aspirasi yang wajar ya untuk mendapatkan Pilpres yang netral ya, karena kita sudah lihat bagaimana cawe-cawe presiden ini sudah sangat vulgar ya, sehingga sulit diharapkan jika Pilpres akan berlaku
adil, jujur, dan tanpa kecurangan ya. Namun demikian seperti dijelaskan oleh berbagai pakar hukum, pemakzulan Jokowi akan sulit dilakukan dan akan memakan waktu yang lama karena prosesnya harus melalui DPR, MPR, kemudian Mahkamah Konstitusi ya. Namun demikian bukan berarti tertutup begitu ya kemungkinan atau potensi pemakzulan Jokowi ini. Ada beberapa pakar politik ya yang mengatakan bahwa sebenarnya ini bisa dilakukan pemakzulan tersebut seperti zaman Pak Harto ya. Kuncinya adalah ada di menteri-menteri ya. Jika Pak Harto dulu juga mundur dikarenakan ada 13 menteri ya dipelopori oleh Menteri Menko Bidang Ekonomi Ginanjar waktu itu, dan kemudian 13 menteri lainnya mundur ya, sehingga legitimasi politik Pak Harto sangat berkurang, ditambah lagi desakan dari masyarakat dan mahasiswa. Saat ini desakan masyarakat sudah cukup kuat ya terhadap pemakzulan Jokowi ini, banyak juga yang menyuarakan, mahasiswa tentunya akan menyusul nanti. Nah ini kuncinya ada di menteri-menteri saat ini ya, diharapkan menteri-menteri ini yang masih punya hati nurani begitu katanya untuk mengundurkan diri saja ya. Nah ini disuarakan oleh pengamat juga Faisal Basri yang mengatakan sebenarnya sudah ada beberapa menteri yang ingin mengundurkan diri dari kabinet Jokowi. Dia disebutkan salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, dan kemudian ada Pramono Anung ya. Ini disebut oleh Faisal Basri ya. Meskipun staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo juga membantah ya bahwa memang benar ada rumor yang mengatakan Sri Mulyani ingin mundur, tapi sudah dibantah oleh staf khususnya, itu tidak benar. Demikian juga terhadap Pramono Anung maupun Basuki ini belum ada komentar ya tentang statement dari Faisal Basri. Faisal Basri juga mengatakan bahwa jika sampai Prabowo Gibran menang, maka ini menurut hitung-hitungan bisnis, hutang negara Indonesia ini bisa membengkak 2 kali lipat ya, menjadi 16.000 triliun ya. Namun demikian ini juga dibantah oleh pakar dari TKN ya, Derajat Wibowo, yang mengatakan apa yang disampaikan Faisal Basri tersebut itu adalah hitung-hitungan bisnis as usual ya. Sementara itu Prabowo dan Gibran jika terpilih nanti akan melakukan terobosan peningkatan penerimaan ya, sehingga tidak harus menambah hutang begitu ya. Kalau menurut kalian bagaimana? Perlu nggak ini untuk mencapai pilpres yang bersih, jujur dan adil, bebas kecurangan, Presiden Jokowi harus dimakzulkan begitu ya? Tulis di komen. Kita sampai pada berita kelima. Biasanya berita kelima ini kami menghadirkan berita ringan ya. Berita-berita tidak penting tapi mengemaskan, itu istilah saya. Namun kali ini agak sedikit beda ya. Kami akan menghadirkan puisi nih, puisi dari saya ya. Yang pasti puisi ini ditujukan hanya untuk yang mau berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alkisah zaman dahulu kala, ada seorang Fir'aun lalim yang punya rencana jahat, ingin membunuh Nabi Musa demi melanggengkan kekuasaannya. Dan kita semua tahu bagaimana akhir kisah itu. Bahkan Tuhan mengabadikan jasad Fir'aun sebagai pelajaran bagi kita yang mau berpikir bahwa sekuat apapun itu, rencana jahat pasti akan tenggelam. Entah mengapa, saya merasa kisah tentang Fir'aun itu mirip dengan kondisi saat ini. Ada yang mau membunuh demokrasi dan semangat reformasi di negeri ini, agar dia dan keluarganya bisa berkuasa selama-lamanya. Pastikan, jangan sampai kita menjadi bagian dari rencana jahat itu. Hanya orang bodoh yang mau menjadi pengikut Fir'aun. Selamatkanlah diri kalian. Jangan mau tenggelam bersama Fir'aun dengan segala rencana jahatnya. Demikianlah rata rangkuman berita kali ini. Pastikan kalian mengikuti program-program di YouTube channel Realita TV. Jangan lupa subscribe ya. Kalau nggak mau subscribe nanti dimakzulkan loh. Bercanda saya. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.